Guys, tahun 2025 bukan tahun yang mudah buat saya dan channel ini, guys. Inilah rekapan selama perjalanan saya dan channel ini selama tahun 2025, guys. Sudah langsung saja kita rekap. Oke, jadi guys, awal mula saya bangun channel ini adalah iseng. Dan saya punya passion dan hobi di dunia konten kreator. Dan menurut saya, konten itu adalah cara terbaik buat melepaskan inspirasi dan hobi saya suka ngulik dan suka ngonten, guys. Dan bener-bener ini hobi banget buat saya ya. Jadi, makanya saya nggak ada beban sama sekali masalah perkontenan ini, guys. Oke, dimulai guys, tahun 2025 kita mulai dari awal-awal itu channelku baru monetisasi, guys. Gue semangatnya dong, monetisasi nih, udah bisa dapet cuan nih dari YouTube dan gue udah mulai bisa gila nih dengan YouTube. Oke, saya langsung beli kamera, guys. Awalnya saya pakai Pocket 1 ya, DJI Osmo Pocket 1, terus saya langsung upgrade ke DJI Pocket 3 yang ini, guys. Jadi gitu. Terus abis itu guys, channel ini aku berusaha ngembangin ya guys, ngembangin. Awalnya bisnis saya di dunia properti, guys. Apakah channel ini mau tak buat ke dunia properti atau kita bahas storytelling dan Oke, tahun sebelumnya saya belajar banyak ya masalah storytelling, guys. Saya bener-bener orang yang dulunya nggak bisa storytelling kayak gini. Dan tahun 2025 mengubah saya, guys. Saya lancar sekali storytelling dan luar biasa banget. Storytellingku lumayan naik sedikit lah daripada sebelum-sebelumnya ya. Apalagi di sebelum tahun 2024 ya. Storytellingku tuh bener-bener kacau. Dan aku mulai ngonten awal-awal guys dengan semangat, terus aku ketimpa badai. Badai apa? Yaitu pelanggaran YouTube, guys. Dan YouTube gila guys, sekarang engine-nya mulai dari musik, mulai dari video orang lain, kita kena semua, bener-bener gila. Aku kena pelanggaran sampai berbulan-bulan guys. Sudah kena pelanggaran lagi, guys. Dan bener-bener itu membuat aku hampir putus asa. Aku mencoba meyakinkan diriku nih di tahun 2025 nih. Ayo dong bangkit lagi dong, ayo bangkit lagi dong. Kamu bisa kok. Aku ngonten lagi guys. Aku belajar editing, aku bangun tim. Walaupun belum dapat cuan nih karena penontonku drop banget. Bener-bener gara-gara pelanggaran yang balak sih bener-bener ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Ini bener-bener challenging banget buat aku guys untuk bisa ngonten lebih baik lagi dan lebih powerful lagi sih sebenarnya. Dan gara-gara pelanggarannya aku stuck selama berbulan-bulan guys. Penonton nggak ada, cuma ada 2 video aja yang viewersnya itu bisa dikatakan oke, yang ini dan yang ini. Benar-benar luar biasa guys. Dan aku bikin puluhan video dan short yang aku membutuhkan waktu jam-jaman, bener-bener berbulan-bulan, berjam-jam aku habiskan waktu itu buat bikin video yang asik, yang bagus, sebagus mungkin, tapi tetap nggak nendang guys. Dan aku harus ngapain ini? Aku sampai di titik putus asa guys, bener-bener aku putus asa. Sampai di titik, oh pelanggaran sudah selesai nih di bulan 7 atau bulan 8 ya kalau nggak salah, pelanggaran selesai guys. Dan aku memulai memperbaiki kontenku. Aku berusaha bikin konten yang original, yang bener-bener aku shooting sendiri guys, yang aku shoot sendiri, yang aku rekam sendiri, bener-bener totality original kontenku guys. Dan ada beberapa masalah di musik dan bener-bener aku berusaha cari musik yang bener-bener dilegalkan oleh YouTube. Aku bener-bener berusaha untuk nggak menentang YouTube di bidang masalah plagiasi ini guys. Bener-bener totality lah, bener-bener aku bener-bener berusaha banyak untuk menghormati aturan dari YouTube guys. Tapi tetap aja karena gue kena badai pelanggaran tadi, YouTubeku tetap nggak bisa berkembang guys. Kacau bener-bener guys. Viewersku cuma 25, cuma aduh
bener-bener mengecewakan banget guys. Aku udah bahas tentang isu-isu viral, isu dalam negeri, luar negeri. Aku terus menggali-gali tentang isu-isu dalam negeri dan luar negeri. Tetap aja guys, viewers gak datang. Kacau. Oke. Dan di akhir bulan 8 aku sudah ada di titik jenuh. Enggak. Di bulan 9. Bulan 9 kalau enggak bulan 10 lah. Bulan 9, bulan 10 lah. Aku udah di titik paling jenuhku. Apakah ini worth it buat aku jalankan lagi atau enggak? Terus aku beberapa kali bikin video kayak Mr. Beast itu bikin video ya. Ini aku 14 tahun kemudian ini aku bikin video kayak gitu guys. Dan ternyata itu YouTubeku udah 1 tahun guys. Udah 2 tahun atau udah berapa gitu aku bikin video itu. Nanti ada video yang tak buka nanti tak buka di tahun 2000 berapa gitu loh guys. Aku lupa. Dan di titik itu guys aku bener-bener, dan timku sudah mulai kabur karena ya kita kok cuannya nggak ada nih, kok kita kok iklan nggak muncul. Iklan udah muncul sih tapi viewersnya nggak datang segala macam. Nah, akhirnya udah kamu kerja aja sudah yang bener sudah. Kayak YouTube biar ini jadi hobiku aja, biar aku jadi hobiku aja, jadi kamu jangan tergantung dengan YouTube dulu. Itu timku tak katain begitu guys, dan timku akhirnya dia cari kerja yang lain yang lebih realistis lah. Jadi kalau YouTube memang ini memang dunia aku guys, dapat duit nggak dapat duit ini dunia aku, dan gue happy dan gue senang di dunia ini. Dan akhirnya guys di bulan 9 atau enggak bulan 10 ya, antara itu guys aku menemukan titik yang agak mendingan guys, yaitu apa nih? Oke, di bulan ini guys, di bulan-bulan 9 atau 10 ini aku tuh iseng-iseng buka Steam, karena aku tuh hobi banget ya main game Steam ya. Aku tuh nggak punya game mobile ya, tapi aku tuh main game Steam. Sampai sekarang aku punya Euro Truck Simulator, aku punya City Skyline. Aku suka main game-game simulator sebenarnya guys. Dan aku punya beberapa kayak Mode Runner, aku punya. Dan aku menemukan game kesukaanku zaman aku sekolah dulu, yaitu apa? Yaitu Stronghold Crusader guys. Oke. Awalnya tak lihat harganya 160, oke sih, menarik sih, harganya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, ya standar lah daripada game-game AAA kayak Forza Horizon atau Flight Simulator atau game-game yang lebih keren lagi atau game-game yang kacau ya, GTA segala macam, itu harganya mahal banget kan, itu masih oke banget harganya. Tapi guys, aku takut ya ngeluarin modal dan lain sebagainya, akhirnya aku coba pakai yang ya kamu tahu sendiri kan, yang apa kan. Dan aku coba iseng-iseng mainin. Aku bener-bener mainin dulu, nggak tak kontenin, aku mainin dulu. Asik nih, kok beda nih Stronghold-nya. Ternyata ini versi Definitive Edition. Aku mulai pelajarin lagi dari developnya, yaitu Valfire. Ternyata ini bener-bener engine dari game ini tuh udah berubah, walaupun ini ya guys, walaupun ini apa itu namanya, tampilan gamenya itu masih sama kayak kita mainin zaman dulu 15 tahun yang lalu, tahun 2010 ke bawah itu masih sama. Tapi ini engine-nya udah berubah, udah dirubah, bener-bener sudah berubah dan bisa multiplayer guys. Dan akhirnya iseng-iseng aku ngelevin di Tok guys. Dan bener, aku menikmatin tuh live demi live, hari demi hari guys. Konten YouTubeku tak tinggal dulu guys, tak tinggal dulu nih YouTubeku, tak tinggal dulu. Akhirnya apa guys? Di situ penontonku tuh banyak guys, ada yang nge-give, ada yang wah aku dapat pendapatan dari situ guys, dan luar biasa guys, aku dapat uang dari situ. Dan alhamdulillah, wah ini ada cuan nih, lumayan nih buat aku beli sebat dan buat aku hidup nih. Akhirnya aku berusaha hidup dari situ guys awal-awalnya. Terus apa guys, penontonku terus lama-lama bosen lihat aku main game yang B ya. Gak ada bisa online ya, yang terlarang ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya aku memberanikan diri untuk membeli game itu guys, dan plus DLC-nya aku beli dan aku live-in lagi guys. Dan pelan-pelan guys, dari situ guys aku nyari multiplayer guys, teman-teman tak kumpulin tuh dari seluruh Indonesia tuh. Ya masih 1-2 lah, 1, 2, 3, 4 orang. Itu bener-bener kita mabar, kita ini asoy banget. Terus akhirnya guys, ada temanku dari Malang, ada ya viewers lah dari Malang, itu namanya Ivan dan Rizky Wahyu. Ini orang yang nggak mau tak tinggalkan. Ada King Poso, ada King Palu,
ada, aku nyebutnya itu king ya. Kenapa? Karena menurutku kalau kita mau jadi raja ya main game Stronghold Crusader, itu benar-benar simulasi jadi raja ya nggak sih. Terus akhirnya kita membentuk komunitas guys, berawal dari 3 orang, Rizky Wahyu dari Palu, Ivan, terus aku, ada King Poso, ada King Buton itu guys. Itu berawal dari inilah orang-orang ini guys, dan kita akhirnya menemukan teman-teman baru lagi guys, teman-teman baru. Terus akhirnya Albugisi masuk, Lovemore, ada King Jakarta, Draxo, James Dun dan sebagainya tuh dari teman-teman kita guys, dari Indonesia itu kita masuk ke grup, dan sekarang grupnya udah besar sampai ke 100 lebih lah. Terus akhirnya guys kita buat turnamen, dan yang turnamen pertama sponsorshipnya ada Gajah Mada, terus yang kedua itu siapa ya, Tan Malaka, terus yang ketiga di bulan Januari nanti ada Sawari Gading guys. Dan kita ternyata guys di dunia komunitas Stronghold Crusader ini ternyata cukup asik dan cukup positif pertemanan kita di dalam grup itu. Benar-benar teman-teman ini apa tuh sharing masalah pertempuran. Dan iya memang dulu aku main Stronghold Crusader itu cuma city buildingnya dan tidak technical pertempurannya guys. Dan sekarang aku mulai belajar nih dari mereka dari player-player yang udah ahli guys, dan ternyata ada beberapa player tuh yang sudah internasional guys. Mereka tuh ngelawannya tuh orang-orang Jerman, orang-orang Rusia, Iran dan sebagainya guys. Ternyata dari sanalah aku belajar teknik-teknik pertempuran seperti bangun ekonomi pakai bisnis roti, bisnis persenjataan dan lain sebagainya guys, supaya dan menggabungkan pasukan dan segala macam guys, dan banyak banget ilmunya guys tentang Stronghold Crusader ini ya. Dan akhirnya guys, beberapa konten akhir-akhir ini di penghujung tahun itu kebanyakan konten tentang Stronghold Crusader, karena ya udahlah, gue yang penting konten sebisa mungkin, yang gue bisa, seoriginal mungkin, yang penting itu dulu. Kalau masalah gue konten harus ini harus itu, ada pusing banget, karena kita yang dikerjain kan kompleks banget kan, yang kita lakukan tuh kadang-kadang itu menyimpang dari konten yang apa yang kita mau kontenin gitu guys. Ya udahlah, aku berusaha untuk ya udahlah kita upload, kita konten di YouTube, dan ya kita nikmatin itulah, karena juga kalau kita konten terlalu ambisius juga belum tentu kita dapat cuan juga. Oke, dan inilah rekapanku tentang tahun 2025 yang luar biasa sekali guys. Di kala aku lagi galau gara-gara YouTubeku nggak berkembang, terus aku menemukan sececah harapan, yaitu komunitas Stronghold Crusader. Dan di dalam komunitas itu aku dianggap sebagai founder atau pendiri komunitas itu guys, walaupun mainku biasa aja, masih banyak yang lebih bagus dari aku. Oke, dan harapanku buat konten-kontenku konten YouTube ini ke depan atau TikTok ini ke depan ya, itu lebih ke arah aku ngerjain apa sih, pengenku sih begitu sih. Karena buat aku ini adalah diariku, YouTube ini adalah diariku. Jadi hari-hariku ku upload di YouTube, aku pengennya begitu ke depannya guys. Dan yang ku pengen bukan kalian nonton apa yang ku bahas, apa yang ada, tapi menonton aku, jadi karakternya itu aku pengennya ke depannya begitu sih. Tapi ya agak melawan sih algoritma YouTube yang katanya itu kontennya harus ini kamu konten A ya konten A terus gitu. Tapi yang membuat aku pusing guys, aku mau nggak menikmati malahan. Ya udahlah, yang penting kita happy dulu konten itu. Aku yang harapanku tuh konten itu adalah happy ya kan. Dan kayaknya awal tahun tak mulai dari konten-konten pertanian, karena aku di Jawa ya kan. Oke, kalau video ini tayang aku udah ada tayangan ya, video perjalanan aku ke Jawa kan. Dan di Jawa otomatis duniaku pertanian guys, karena bapak ibuku tuh petani abis. Dan aku terlahir dari anak seorang petani ya. Dan dari kecil aku memang dilahirkan dari lingkungan petani. Jadi memang kebanyakan mungkin konten-konten tentang pertanian yang mungkin bisa menarik guys, karena awal-awal YouTube awal tahun 2025 YouTubeku tuh ada yang viral itu masalah pertanian guys, yaitu judulnya kalau nggak salah petani di Indonesia dimiskinkan kalau nggak salah. Itu bener-bener naik banget tuh viewersnya kayaknya itu. Dan kalian bisa nanya masalah, mumpung aku di Jawa nih, kalian bisa nanya terkait pertanian, karena ada narasumbernya. Bokapku itu bener-bener narasumber, karena bokapku bertani bukan hanya dia cukup bertani dan panen, enggak. Bapakku tuh bener-bener bertani itu dia mengembangkan pupuk sendiri, sampai mengembangkan pupuk sendiri guys, dan metode-metode pertaniannya sendiri, dan dia cukup happy di dunia itu. Dan cukup berhasil guys, karena ada beberapa dia masuk ke stasiun TV ya seperti ini.
Pupuk cair ini, pupuk hayati, jadi jenisnya dari mol untuk pertumbuhan, itu bahannya dari ya, alam sekitar kita. Terus mol buah untuk pembuahan, ya sisa-sisa penghasilan kita, semua jangan dibuang, ya dibikin pupuk. Terus jamur trichodema untuk mengatasi jamur fusarium. Pokoknya semua jamur lah, terus jamur jakaba, ya sama. Terus pes nabati, terus apa itu asam amino. Pupuk hayati bisa digunakan untuk mengurangi dampak serangan hama pada berbagai tanaman, seperti hama trips pada cabai, timun, dan juga hama jamur pada tanaman padi. Kini pupuk. Nah, itu tadi guys. Jadi bokapku itu tadi ya, sempat masuk ke stasiun TV akhirnya dia ini. Dan kalian bisa nanya-nanya kalau kalian hobi dengan pertanian, dengan bisnis pertanian, boleh nanya-nanya guys, karena awal tahun ini kayaknya aku lebih fokus ke pertanian dan ada beberapa bisnis yang mau tak jalanin guys, nanti tetap tak upload juga di YouTubeku. Jadi konten-konten keseharianku itu guys. Jadi semoga lah tahun 2025 2026 ini itu akan menjadi gerbang kemajuan channel YouTubeku dan TikTokku guys. Dan aku tetap main game dan aku tetap menjalani rutinitasku sebagai anak petani dan sebagai suami. Dan kalau bisa sih aku lebih fun sih dengan duniaku sih. Ya, aku nggak mau konten harus gini sih. Aku kayaknya lebih kayak gado-gado sih. Nggak apa-apa sih, bodo amat. Aku nggak ngurus sih. Karena menurutku ini kayak diariku aja guys, kayak diariku di tahun sekian aku ngapain nanti akan terekap guys, anakku akan lihat ke depannya bapakmu nih ngapain ini tahun bapakmu nih main game nih, tahun ini bapakmu nih menciptakan ini bisa tahu lah. Dan semoga aja ya guys ya, harapanku itu. Oke, jadi gitu guys, tahun 2025 ini benar-benar luar biasa. Aku nggak banyak dapat cuan dari media sosial, tapi aku banyak dapat ilmu dari media sosial guys, karena benar luar biasa sekali ilmunya. Mulai dari aku belajar konten mandiri, aku belajar ngomong, aku belajar storytelling, aku belajar editing yang luar biasa badai. Aku belajar cari musik agar gak kena plagiasi. Terus aku belajar mendirikan komunitas Stronghold Crusader dan aku dipercaya di situ jadi host, dan aku jadi founder di Stronghold Crusader. Dan aku itu semua ini nggak sengaja guys, dan aku dapatkan tahun 2025. Oke, duit aku nggak dapet, cuan aku nggak dapet tahun 2025, tapi aku dapat hal yang sangat luar biasa. Terima kasih tahun 2025. Tahun 2025 luar biasa. Aku tetap bersyukur walaupun aku nggak dapet cuan yang banyak atau berlebih, tapi aku dapat ilmu yang sangat luar biasa yang bisa aku pakai di kemudian hari guys. Ya, oke. Yang terakhir guys, selamat datang tahun 2026. Mungkin tahun 2026 akan semakin luar biasa lagi. Kita berdoa aja semoga dikasih rezeki yang melimpah dan dikasih panjang umur dan kesehatan guys. Dan aku berusaha ngonten terus tahun 2026 guys agar lebih asik. Oke, jadi gitu ya guys kontenku kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.